Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Setiawan. Saya dari kelas B Ilmu Pemerintahan, nomor NIM 202105200059. Mata kuliah Akidah dan Akhlak. Di sini saya ingin memberikan materi yang berjudul mengontrol perilaku kriminal di media sosial. Media sosial merupakan salah satu dari media online yang digunakan pada masyarakat. Pengguna media sosial dengan mudah dapat mengakses berbagai berpartisipasi dan menciptakan isi meliputi jaring sosial, forum, blog, wiki, dan dunia virtual. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan sosial media banyak membawa begitu kemudahan bagi penggunanya. Media sosial atau sosial media adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Dampak munculnya media sosial dan penggunanya sisi positif maupun negatif bergantung padanya dan perilaku setiap orang yang menggunakannya. Bisa memberi dampak negatif apabila penggunanya tidak memiliki kemotongan mental, sosial, fisik, dan emosional. Semua ini cenderung dialami oleh siswa yang memasuki usia remaja. Mengingat usia remaja merupakan masa pencarian dan pengukuhan jati diri sebelum menginjak dewasa. Remaja adalah suatu usia yang menempatkan individu dalam mengenali identitas dari maupun lingkungan. Pada dasarnya, remaja sudah memiliki sifat mudah terpengaruh, suka meniru, dan ingin dianggap super keren dan paling hebat. Semakin membuat langkah yang dilakukan tanpa memikirkan risiko dan bahkan menjurus yang melanggar norma agama. Perilaku remaja melalui media sosial dengan memposting tentang kegiatan pribadinya, curhatannya, dan foto bersama teman-teman terkadang tidak memikirkan nilai-nilai keselamanya. Perilaku ini tidak mencerminkan nilai-nilai Islamnya seperti beribadah kepada Allah SWT, tidak membohongi orang tua hanya untuk eksistensi, tidak menjebloskan diri sendiri hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan masalah kenakalan remaja dalam mengakses media sosial semakin hari semakin meresahkan masyarakat dan juga telah menjerumus pada tindakan kriminal. Beberapa tindakan tersebut bisa terjadi karena pada masa remaja emosinya masih labil, belum memiliki pegangan dalam hidup, proses mencari jati diri. Untuk itu perlu sangat memperhatikan yang lebih dari orang tua agar anak tersebut tidak terjerumus ke dalam pada hal-hal yang merugikan masa depannya. Sebab dampaknya dari hilangnya pengawasan atau perhatian dari orang tua dapat menimbulkan dampak media sosial terhadap perubahan perilaku remaja yang menjerumuskan ke tindak kejahatan. Dampak negatif dari pemakaian internet terhadap remaja. Dampak negatif pada perkembangan fisik, dampak pada perkembangan emosi dan sosial, dampak pada perkembangan inteligensi, dampak pada perkembangan moral. Selain itu juga ada dampak media sosial seperti kecanduan, jaring sosial yang sangat variatif menimbulkan seorang untuk mengisolasi diri dan dapat membuat cara kerja bersifat langsung dan terbuka. Para penjahat dapat mendeteksi adanya transaksi online
yang digunakan oleh kartu para pengguna. Kejahatan dunia maya, cybercrime. Kejahatan di dunia maya sangat beragam, diantaranya seperti carding, hacking, cracking, phishing, dan spamming. Pornografi. Dengan mencapai informasi yang dimiliki internet, pornografi sangat merajalela. Perjudian. Dengan beberapa akses dari media sosial internet yang ada umumnya, situs perjudian tidak agresif, hanya saja memerlukan beberapa persetujuan dari penggunanya. Melihat hal tersebut, ditekankan bahwa salah satu unsur yang sangat berperan dalam perilaku oleh anak remaja menyimpang tersebut ialah dengan peran orang tua, yang diharapkan mampu memberikan beberapa nasihat dan juga pengawasan terhadap perilaku di kalangan remaja agar semua ini tidak terjerumus ke dalam tindakan yang kriminalitas dalam penggunaan media sosial. Akibat kurangnya pendampingan dan pengawasan terhadap orang tua, sehingga langkahnya dalam menjaga anak dalam menggunakan media sosial, ada sanksi pidana yang akan diterima ketika sudah melakukan tindak kejahatan yang berikat merugikan orang lain. Faktor yang menjadi penyebab tindak kejahatan remaja berasal dari faktor internal dalam diri anak itu sendiri dan juga faktor eksternal, yaitu faktor yang muncul dari luar seperti sosial ekonomi dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Maka perlu dilakukan pola asuh baik terhadap remaja dengan menempatkan kedudukannya yang layak di dalam lingkungan keluarga serta di dalam masyarakat. Untuk pencegahan tindak kriminal di media sosial disarankan pertama, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan di masyarakat, sekolah, kampus, dan organisasi mahasiswa. Kedua, bagi pengguna media sosial untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial dan selalu berkomunikasi yang mengembirakan, ramah, dan mengedepankan sikap kesopanan. Maka perlu dilakukan pola asuh baik terhadap remaja dan menempatkan kedudukannya yang layak di dalam lingkungan keluarga serta di dalam masyarakat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.